Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian di hikmah yang ke-90, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati an radiyaka laha ahlan. Cukuplah balasan untukmu atas ketaatanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kamu menjadi pelaku ketaatan tersebut. Cukuplah balasan untukmu atas ketaatanmu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau menjadi pelaku ketaatan tersebut. Kita sholat itu sebuah ketaatan. Terserahlah mau sholat itu apa, hajatnya apa, nanti sujud doanya apa, karena hajat-hajat tertentu. Yang jelas Allah sudah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk tunduk sujud kepadanya. Itu sudah cukup sebagai balasan dari ketaatan tersebut. Banyak loh orang nggak sadar kalau sholat itu penting. Bahkan dia nggak pernah sholat sekalipun. Maka terkadang kita sholat, ngapain lagi sholat? Saya sholat nggak sholat juga sama saja kok. Hidup saya juga begini-begini saja. Coba nanti nggak sholat. Oh ternyata nggak sholat lancar semuanya Ustaz. Itu ujian namanya. Bagaimana dia tenang dengan dunia, tidak tenang dengan akhirat. Terus setelah itu meninggal pengennya langsung masuk surga. Oh enak sekali. Jadi balasan di sini, ibadah di dunia itu cukup ketika Allah menjadikan kita sebagai pelaku ketaatan tersebut. Itu sebuah balasan. Sebuah balasan bagi kita. Fama abattahu illa li'annahu dzakaraka. Kata Syekh Yusri, tidaklah engkau menghamba beribadah kepadanya melainkan karena dia menyebutmu. Bisa kita sholat sedangkan Allah tidak ingat kita? Tidak mungkin. Allah kalau tidak ingat kita nggak akan sholat. Kita tidak akan sholat. Kita melakukan ibadah apapun itu karena Allah mengingat kita, sehingga kita melakukan ibadah tersebut, ketaatan tersebut, apapun ketaatan itu. Yang sulit itu adalah membaca tadi. Kira-kira Nabi Muhammad membaca apa? Iqra. Membaca apa? Apa yang dibaca Nabi Muhammad? Apa yang dibaca Nabi Muhammad? Oh saya mau baca PDF, kuotanya habis, nggak bisa baca kan? Mau baca apa? Nabi Muhammad baca apa? Baca tulis tidak bisa. Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerapkannya di dalam kehidupan. Menerapkannya di dalam kehidupan. Itu membaca wahyu. Membaca wahyu sesuai dengan garis kehidupan kita. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana membaca wahyu? Membaca Al-Quran dengan terjemah sudah jadi mufti sekarang.
bisa menentukan hukum. Baca hadis dengan terjemah sudah menjadi ahli hadis. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak muda dari Mauritania baru sidang disertasi doktoral di Al-Azhar jurusan akidah filsafat di usia 25 tahun. Nggak masuk akal. Mungkin kalau kami dilahirkan kembali gitu, sulit untuk mencapai hal yang seperti itu. Kurang lebih 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, ada kakek guru kami namanya Sayyid Abdullah, Sayyid Abdul Aziz, dan Sayyid Ahmad. Itu mereka menyelesaikan sidang seperti itu di usia mereka 20-an tahun, di bawah 25. Jadi artinya di belasan tahun mereka sudah menjadi pakar dalam ilmu agama. Masuk pendidikan S1, S2, S3, itu susah di sana, sulit sekali. Dan di Indonesia tidak mendukung itu. Tidak mendukung itu. Nah di sini, tapi sekarang dengan banyaknya media seperti ini tuh banyak sekali orang yang membicarakan tentang agama tapi tidak paham agama sebenarnya. Itu banyak kasus-kasus perceraian, apalagi di media sosial itu kan. Di media sosial banyak sekali yang membahas tentang perceraian, tentang pernikahan begini. Salah banyak. Ayo kita mau belajar dari siapa? Bahkan mungkin ketika dijelaskan oleh orang yang alim itu akan dihujat. Karena tidak sama dengan pendapat mereka. Dunia kita seperti itu sekarang. Sedangkan Nabi Muhammad meminta kita untuk dapat menerapkan Al-Quran, menerapkan hadis, menerapkan tuntunan Rasulullah SAW di garis kehidupan kita. Bagaimana itu caranya? Sulit. Sulit sekali. Sulit sekali. Bagaimana kita bisa memahami Allah tidak memberi, itu malah justru sebuah pemberian. Allah memberi, itu justru sebuah ujian. Rasulullah diperintahkan umroh, sampai di Hudaybiyah, Allah batalkan umrohnya. Allah memerintahkan nyari bantuan ke Taif. Di Taif Allah menetapkan Nabi Muhammad terusir dari Taif dan dilempari batu. Itu kalau tidak ridho tidak bisa itu. Tidak bisa. Di masa-masa sulitnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang paman meninggal, sang istri meninggal. Disebut dengan tahun kesedihan. Itu kalau tidak ridho tidak bisa. Nabi Muhammad juga menyampaikan kepada sang cucu, kan, bahwa nanti Hasan ini akan menjadi orang yang mengakurkan dua kubu umat Islam yang sedang berseteru. Nanti cucu saya yang satunya lagi dia akan syahid. Ada di sini seorang kakek yang sudah diberitahu oleh Allah cucunya nanti akan meninggal dibunuh. Mungkin kalau kita kakeknya kita akan berdoa, ya Allah jangan dibunuh lah ya Allah, yang lain lah, jangan dibunuh pokoknya. Itu ridho. Maka karena kita tidak tahu masa depan kita, hal-hal seperti ini sulit sekali. Ya, sulit sekali difahami, sehingga kita butuh apa? Butuh yang pertama adalah butuh seorang guru yang dapat menguatkan kita. Ya, butuh guru yang bisa menguatkan kita. Seperti para sahabat butuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada guru, yang kedua, kita butuh sahabat. Sebagaimana para sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor yang saling menguatkan. Saling menguatkan dalam kondisi apapun. Dan yang ketiga,
Kita butuh hidup di tengah masyarakat, butuh saling menguatkan, butuh bersahabat, butuh berinteraksi. Maka dari hikmah yang tadi dikatakan oleh Al-Imam, guru dari Imam Abul Hasan Asyadzili, yaitu Imam Abdus Salam Ibnu Masyis, tentang pemberian dari hamba, dari manusia, itu adalah sebuah perampasan. Apa yang dirampas? Yang dirampas adalah hatinya. Ya. Jika ada orang yang merampas, orang merampas dari kita, merampas langsung secara zahir, yang terluka itu badan kita atau barang kita yang hilang dari kita. Tapi kalau memberi, itu yang hilang itu hatinya. Jadi hatinya yang diambil. Ini khusus bagi orang-orang yang belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang yang sudah sampai, tidak, dia sudah nggak mikir hal-hal yang seperti itu. Dia sudah tidak berpikir diberi tidak diberi sama saja. Diberi semuanya dari Allah, tidak diberi juga semuanya dari Allah. Yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Tidak ada? Jika tidak ada, saya tutup dengan sebuah cerita. Di sini dikisahkan Al-Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu salah satu pendiri madhab fikih. Madhabnya Hambali. Madhab fikih di umat Islam ini, madhab fikih. Ya, madhab fikih di dalam umat Islam ini yang tersisa sampai detik ini itu ada 8. 4-nya Ahlus Sunnah wal Jamaah, 4-nya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini fikih. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4. Yang pertama Imam Abu Hanifah dan para muridnya. Madhabnya namanya Hanafi, madhab Hanafi. Setelah Imam Abu Hanifah ada Imam Malik bin Anas, madhabnya Maliki. Ya. Kemudian setelahnya murid dari Imam Malik namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Nah yang keempat Imam Ahmad bin Hambal, madhabnya Hambali. Ya. Ini yang akan kita kisahkan, Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan madhab yang fikih yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4. Yang 2 Syiah, ya. 1 Syiah Ja'fariyah, Syiah 12 imam, itu madhab fikih, bukan Ahlus Sunnah. Setelah itu yang kedua Syiah juga, namanya madhab Zaidiyah, sekarang adanya di Yaman, Syiah Zaidiyah. Ini juga madhab fikih, beda sama Syiah yang 12 imam ini. Setelah itu yang ketiga itu madhab namanya Ibadiyah. Madhab Ibadiyah ini asalnya dulu dari Khawarij. Ya. Khawarij, setelah itu mereka ada yang taubat, nah taubat jadilah Ibadiyah ini, dan ini madhab resmi negara Oman. Setelah itu yang terakhir adalah madhab Zahiriyah. Madhab Zahiriyah ini nggak ada pengikutnya, tapi bukunya ada. Pengikut Imam Daud Al-Zahiri. Ini 4 madhab yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini 8-8-nya dipelajari di institusi-institusi pendidikan Islam. Setelah itu Imam Ahmad bin Hambal ini diceritakan di sini, beliau bertemu dengan orang yang tua renta, kemudian di tubuhnya penuh luka dan lukanya dikerubungi lalat. Ya, dikerubungi lalat, dia nggak bisa jalan. Tapi mulutnya selalu berucap apa? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Imam Ahmad bingung. Imam Ahmad bertanya di sini. Imam Ahmad bertanya, alama tahmadillah.
Atas dasar apa kamu memuji, mengucapkan alhamdulillah? Kata Imam Ahmad. Kemudian laki-laki tersebut menjawab apa? Ala lisanin dzakirin. Aku mengucapkan alhamdulillah karena lisan ini masih bisa berzikir. Ini imam besar. Kemudian melihat orang yang seharusnya dia mengeluh, tapi malah dia bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ala lisanin dzakirin wa qalbin syakirin. Dan atas dasar hati yang selalu bersyukur. Dan karena hal-hal cerita-cerita seperti ini dan pendalaman penghayatan seperti ini, Imam Ahmad bin Hambal itu setelah dipenjara, jadi ada fitnah di Baghdad ketika itu, fitnah khalqil Quran dengan Mu'tazilah. Pemerintahnya waktu itu Mu'tazilah. Imam Ahmad tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Akhirnya ditangkap Imam Ahmad, dipenjara. Setelah dipenjara itu beliau agak sakit-sakitan, dan karena sakit itu sholat malam beliau 100 rakaat. Sholat malam beliau 100 rakaat. Itu ketika beliau sudah dipenjara. Berarti sebelum dipenjara berapa rakaat? Lebih dari itu. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita lisan yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan menganugerahkan hati yang selalu bersyukur dan ridho atas Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.